Halo MotoGP lovers, selamat datang di channel FMGP Sport, channel yang akan menyajikan berita seputar dunia balap spesial untuk Anda. Jika Sobat GP terhibur dengan berita yang kami sajikan, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Baiklah, langsung saja mari kita simak berita selengkapnya. Pemimpin klasemen sementara MotoGP 2022 Fabio Quartararo memulai balapan Grand Prix Belanda dari urutan kedua. Tepat di belakang peraih pole position, Francesco Bagnaia. Untuk kesekian kalinya musim ini, El Diablo lagi-lagi menjadi satu-satunya wakil Yamaha di 10 besar grid start kelas Premier, di mana dirinya harus berjibaku dengan rombongan Ducati serta ancaman Aprilia. Sementara itu, Bagnaia sukses menyabet pole keempatnya musim ini dan yang kedua secara beruntun. Setelah kegagalan di GP Jerman, rider pabrikan Ducati tersebut tentu ingin menembusnya di TT Sirkuit Assen. Kinerja Pecco, sapaan Bagnaia, tak perlu diragukan dalam sesi kualifikasi. Kecepatannya luar biasa dalam satu lap. Masalahnya adalah performanya saat balapan yang situasinya jelas berbeda. Sementara itu bagi Quartararo, meskipun sukses memecahkan rekor lap sesi kualifikasi, ternyata hasil itu belum juga cukup bagi pembalap tim pabrikan Monster Energy Yamaha tersebut untuk merebut pole position MotoGP Belanda. Waktu lap 1 menit 31,620 detik yang dibuat juara dunia sekaligus pemimpin klasemen sementara MotoGP 2022 tersebut berhasil dipertajam Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo, menjadi 1 menit 31,507 detik. Tertinggal 0,116 detik membuat El Diablo gagal merebut pole position keduanya musim ini, setelah GP Indonesia. Namun begitu, ia terlihat tidak begitu kecewa gagal merebut posisi start terdepan di GP Belanda. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin membuat waktu lap tercepat. Mungkin seharusnya kami bisa sedikit lebih baik di tikungan 15. Tapi ya sudah, saya akhirnya tetap gagal merebut pole, kata Quartararo. Saya masih sangat puas mampu start dari posisi kedua dan di baris terdepan juga. Meskipun Assen lebih sulit overtaking ketimbang Sachsenring, tetapi level konsumsi ban di sini lebih baik daripada di GP Jerman. Pada lomba putaran ke-11 MotoGP 2022, Minggu, tanggal 26 Juni tahun 2022, Fabio Quartararo memperkirakan bakal bersaing ketat dengan Bagnaia, seperti yang terjadi pada latihan bebas keempat, FP4. Tetapi El Diablo mengaku juga akan mewaspadai Alex Espargaro, Aprilia Racing. Kami memakai ban medium dan hard untuk tes perbandingan. Alex Espargaro memakai soft. Mungkin ia mengubah strategi sedikit, ucap El Diablo. Lihat saja bagaimana balapan nanti berlangsung. Yang pasti Bagnaia dan saya rasanya memiliki kecepatan lebih baik daripada pembalap lainnya. Seperti yang diketahui, Fabio Quartararo datang ke Assen dengan status pemimpin klasemen. Ia unggul 34 poin atas Alex Espargaro di posisi kedua serta 61 poin atas Johan Zarco di peringkat ketiga. Sementara dengan Francesco Bagnaia yang berada di peringkat ke-6, El Diablo unggul hingga 91 poin. Kendati begitu, Quartararo sama sekali tidak mencoret Bagnaia sebagai rival beratnya untuk merebut gelar juara dunia MotoGP 2022. Masih ada maksimal 250 poin yang bisa direbut di 10 balapan ke depan, termasuk GP Belanda. Semuanya masih mungkin terjadi, ucap Quartararo. Bagnaia masih akan berupaya keras untuk merebut gelar. Demikian pula dengan Alex Espargaro dan Johan Zarco. Mereka bertiga adalah pembalap paling berbahaya saat ini, pungkas pembalap asal Perancis itu. Sobat GP jangan kemana-mana, karena setelah ini masih ada berita menarik lainnya. Pembalap Ducati Lenovo Team, Jack Miller, membuktikan mampu melaju kencang dalam kondisi trek basah dengan memuncaki FP1 Grand Prix Belanda. Sedangkan Fabio Quartararo dan Francesco Bagnaia gagal tembus 10 besar.
Pembalap Ducati asal Australia Jack Miller menjadi yang tercepat dalam latihan bebas pertama, FP1, GP Belanda di TT Sirkuit Assen, Jumat tanggal 24 Juni tahun 2022. The Thriller mencetak waktu lap 1 menit 42,589 detik. Posisi kedua diduduki oleh Joan Mir dari Suzuki X-Star Team. Juara dunia MotoGP 2020 itu tertinggal 0,109 detik dari Miller. Pol Espargaro, Repsol Honda, melengkapi tiga besar dengan ketertinggalan sekitar 3/10. Adapun pembalap LCR Honda Alex Marquez menempati P4. Adik dari Marc Marquez itu unggul hanya 0,071 detik atas kompatriotnya dari Aprilia Racing, Alex Espargaro, yang harus puas finish kelima. Di sisi lain, kesulitan dialami dua favorit juara MotoGP 2022, Fabio Quartararo Yamaha, dan Francesco Bagnaia, Ducati. Keduanya gagal menembus 10 besar. El Diablo menempati P17, sementara Pecco ada di urutan ke-11. Seperti halnya Moto3, sesi FP1 kelas MotoGP juga berlangsung dalam kondisi basah. Pada tahap awal, Jack Miller memperlihatkan kepiawaiannya melibas lintasan yang berair. Pembalap asal Australia itu menjadi yang tercepat setelah berhasil mencetak waktu lap 1 menit 45,172 detik. Ia mengungguli duo pabrikan Yamaha Fabio Quartararo dan Franco Morbidelli. Tak selang beberapa lama, kondisi yang sulit di Assen memakan korban. Rider VR46 Racing Team Marco Bezzecchi terjatuh di tikungan 1. Sedangkan pembalap Suzuki X-Star, Joan Mir, keluar jalur di tikungan 2. Insiden besar dialami andalan Gresini Racing, Enea Bastianini. Mirip seperti Bezzecchi, ia juga jatuh ketika menuju ke tikungan 1. Untungnya La Bestia tidak cedera, meski sempat meluncur jauh di gravel. Sementara itu, Johan Zarco membuat Ducati kini menguasai posisi 1-2. Rider asal Prancis tersebut berada di belakang Miller. Namun Aprilia tidak tinggal diam, Maverick Vinales mampu melesat ke P3. Beberapa saat kemudian, Top Gun mampu naik ke urutan teratas. Tetapi ia tidak bertahan lama karena Pol Espargaro mengambil alih. Ia melaju kencang dengan RC 213V sehingga menjadi yang pertama menembus kisaran 1 menit,43 detik. Memasuki 5 menit terakhir, The Thriller kembali berhasil menduduki posisi puncak. Ia membukukan waktu lap 1 menit 42,589 detik. Di belakangnya sudah ada Joan Mir yang bangkit setelah insiden di awal. Hingga FP1 selesai, Jack Miller bertahan di puncak setelah torehannya tidak bisa lagi dipatahkan para rival. Di belakangnya ada Mir dan Espargaro yang memastikan tiga pabrikan berbeda melengkapi komposisi top 3 sesi pembuka di Assen. Terima kasih sudah setia di channel ini. Nantikan ulasan-ulasan menarik lainnya dari channel FMGP. Jangan lupa tinggalkan subscribe-nya dan sampai jumpa.